Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai perkuliahan hari ini. Selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian. Saya Lila Setiani dan saya akan membimbing kalian dalam memahami berbagai aspek penelitian yang sangat penting, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Hari ini kita akan membahas pengantar metode penelitian dan teorinya. Ini adalah dasar yang akan membantu kalian memahami bagaimana penelitian dilakukan, mengapa itu penting, serta bagaimana metode penelitian diterapkan dalam dunia ITIS. Sebelum kita masuk ke definisi penelitian, ada satu hal yang sering membingungkan kita. Apa sih bedanya metode dan metode penelitian? Metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak, kita menggunakan metode waterfall, agile, dan lain-lain. Sementara metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian. Contohnya, metode penelitian eksperimen yang digunakan untuk menguji efisiensi algoritma baru. Jadi, metode adalah pendekatan umum, sedangkan metode penelitian lebih spesifik dalam konteks ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan baru. Sekarang kita pahami dulu apa sebenarnya penelitian itu. Penelitian adalah proses sistematis dan terstruktur untuk menemukan solusi atau suatu masalah. Dalam dunia IT atau IS, penelitian membantu kita menemukan inovasi, memahami tren teknologi, dan mengembangkan solusi yang lebih efisien. Contohnya dalam ITAS, penelitian tentang kecerdasan buatan yang dimana membantu dalam mengembangkan chatbot yang lebih pintar. Kemudian penelitian dalam keamanan cyber dalam meningkatkan proteksi data pengguna dari serangan hacker. Kemudian ada juga penelitian analisis UI UX yang membantu pengembang memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Mengapa metode penelitian itu penting? Pertama, karena metode penelitian itu bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Misalnya, penelitian tentang machine learning yang membantu pengembangan dari kecerdasan buatan. Selain itu juga, metode penelitian itu mengatasi masalah di dunia nyata. Contohnya, penelitian tentang keamanan cyber yang menghasilkan sistem yang lebih aman dari serangan hacker. Selain itu juga, metode penelitian juga mendorong inovasi teknologi. Contohnya, penelitian tentang blockchain yang membantu pengembangan sistem keuangan digital. Berdasarkan penjelasan ini, mungkin kalian berpikir contoh lain yang menunjukkan bagaimana penelitian berkontribusi dalam bidang ITIS. Coba pikirkan. Dalam dunia akademik dan industri, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama. Di antaranya ada penelitian kualitatif, kuantitatif, campuran, serta design science research. Mari kita bahas satu persatu. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena tanpa menggunakan data numerik. Biasanya, penelitian ini digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, atau pola interaksi manusia dengan teknologi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, wawancara mendalam. Misalnya, wawancara dengan pengguna aplikasi mobile untuk memahami pengalaman mereka. Yang kedua, observasi. Kita mengamati cara pengguna berinteraksi dengan sistem baru. Yang ketiga, analisis dokumen, yaitu meneliti literatur atau laporan untuk menggali tren di industri IT. Contoh dalam IT, pertama adalah studi interaksi pengguna dalam desain UI UX, dan contoh lainnya, analisis adopsi teknologi seperti bagaimana masyarakat menerima teknologi IoT. Jenis yang kedua adalah penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur dan menganalisis suatu fenomena. Biasanya penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan metode statistik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, eksperimen, yaitu menguji kecepatan berbagai algoritma pencarian data. Kemudian survei, yaitu mengumpulkan data tentang kepuasan pengguna, aplikasi e-commerce misalkan seperti itu. Kemudian analisis statistik, contohnya mengukur efektivitas firewall dalam mencegah serangan cyber. Contoh dalam IT misalnya judulnya analisis performa sistem dengan membandingkan efisiensi dua metode kompresi data. Contoh lainnya misalkan pengukuran pengalaman pengguna dengan survei terhadap aplikasi berbasis cloud. Jenis yang ketiga adalah penelitian campuran, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Contoh dalam IT misalnya studi tentang efektivitas sistem keamanan. Kita melakukan wawancara dengan pengguna secara kualitatif, kemudian kita menggunakan analisis data log aktivitas pengguna. Nah, ini kuantitatifnya. Contoh lainnya, penelitian tentang UX dalam aplikasi mobile, yaitu user experience dalam aplikasi mobile. Yaitu kita melakukan wawancara dengan pengguna dan melakukan survei kuantitatif tentang kepuasan penggunanya. Jenis yang keempat adalah design science research. Dalam IT, kita tidak hanya menganalisis fenomena, tetapi juga membangun dan mengevaluasi suatu teknologi. Untuk itu, kita menggunakan pendekatan design science research. Apa sih design science research itu? Design science research merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menciptakan, mengevaluasi, dan mengembangkan solusi berbasis teknologi terhadap masalah tertentu. Jadi, lebih fokus pada inovasi, bukan hanya analisis fenomena. Tahapan dari design science research ada 3. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Contohnya, masalah dalam kecepatan pemrosesan data di sistem cloud. Nah, tahapan yang kedua adalah perancangan solusi. Kita mengembangkan algoritma baru untuk mengatasi masalah tersebut. Tahapan yang ketiga adalah implementasi dan evaluasi, yaitu menguji solusi di dunia nyata dan menganalisis keefektifannya. Contoh-contoh penelitian design science research dalam IT. Pertama, contohnya mengembangkan sistem keamanan berbasis AI untuk mencegah serangan cyber. 2. Menciptakan framework baru untuk optimasi basis data dalam cloud computing. 3. Mendesain antarmuka pengguna berbasis VR untuk meningkatkan pengalaman dalam e-learning. Metode design science research banyak digunakan dalam penelitian ITIS karena memungkinkan kita untuk tidak hanya memahami, tapi juga menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara langsung. Setelah kita tahu jenisnya, kita juga akan mempelajari tentang pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam bidang ITIS. Yang pertama adalah penelitian eksploratory, di mana kita menjelajahi ide baru, misalnya penggunaan blockchain untuk keamanan data. Kemudian ada penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci, contohnya tren penggunaan IoT dalam industri. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen, di mana kita menguji hubungan sebab akibat. Contohnya, seperti efek AI pada kecepatan pemrosesan data. Kemudian yang ketiga, action research, di mana fokus pada solusi langsung, seperti implementasi metodologi DevOps dalam startup. Yang kelima pendekatannya adalah design science research, yaitu menghasilkan inovasi berbasis desain, seperti pengembangan framework dalam keamanan cyber. Sebelum menutup sesi ini, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami dalam metode penelitian. Yang pertama adalah objektivitas, yaitu data harus berbasis fakta, bukan opini pribadi. Kedua, replikasi.
penelitian harus bisa diuji ulang dan mendapatkan hasil yang sama. Ketiga adalah validitas dan reliabilitas. Data harus akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima adalah etika penelitian, menghormati hak partisipan, menjaga keamanan data, dan menghindari plagiarisme. Hari ini kita telah membahas dasar-dasar penelitian, jenis-jenis penelitian, pendekatan dalam ITIS, serta prinsip utama yang harus dijaga dalam penelitian. Jadi, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di forum diskusi kelas kita. Saya harap kalian semakin semangat untuk mengeksplorasi dunia penelitian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.